Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga hari ini kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita untuk melanjutkan mencari ilmu. Sebagai bentuk syukur kita, sudah selayaknya kita menjalankan kegiatan kita hari ini, salah satunya menjalankan pembelajaran ini dengan penuh keseriusan, dengan semangat, dan dengan fokus. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih mengenai materi literasi buku non-fiksi. Ustazah harap selama pembelajaran ini kalian bisa fokus dan semangat agar pembahasan yang Ustazah berikan bisa kalian pahami. Dan sebelum menjalankan pembelajaran ini, Ustazah ingin kalian untuk menyiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya agar ketika ada materi yang kurang dipahami nanti bisa kalian tandai dulu dan ditanyakan pada saat sesi diskusi nanti. Baik, Ustazah mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ustazah harap nanti kalian bisa menyajikan tanggapan terhadap isi buku non-fiksi yang kemarin sudah kalian telaah strukturnya dan dibuat peta pikirannya. Nah, dari kegiatan yang kemarin kan berarti kalian sudah mengetahui isi dari buku non-fiksi yang kalian miliki itu apa. Nah, setelah mengetahui isinya, kalian diminta untuk menyajikan tanggapan dari isi ataupun dari unsur-unsur buku fiksi yang sudah kalian miliki tersebut. Ustazah harap selama pembelajaran hari ini kalian bisa fokus agar materi yang Ustazah sampaikan bisa jelas dipahami oleh kalian. Tapi sebelum itu Ustazah ingin mengulang kembali materi yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, jadi akan Ustazah mulai dengan mengulang materi yang kemarin dulu ya. Nah, dari minggu kemarin, pekan-pekan kemarin kita sudah mempelajari 4 materi besar dalam materi literasi buku non-fiksi ini. Yang pertama ada pengertian dari literasi buku non-fiksi, yaitu kemarin dipelajari bahwa literasi itu singkatnya merupakan kegiatan membaca dan menulis. Sedangkan pengertian dari buku non-fiksi merupakan buku yang isinya itu berupa penguraian atau penyampaian data-data dan fakta-fakta. Jadi isi buku non-fiksi itu bukan berdasarkan karangan atau jalan dari si penulisnya. Jadi isi bukunya itu isi bukunya itu bisa dipertanggungjawabkan karena penyampaiannya, apa yang disampaikan di dalam buku tersebut itu sudah sesuai dengan keadaan dan berdasarkan sumber-sumber yang dipercaya. Lalu kita juga sudah mempelajari unsur yang ada di dalam buku non-fiksi, yaitu ada sampul buku, pokok bab buku atau yang disebut dengan resensi, judul bab dan subbab atau yang biasanya disampaikan dalam daftar isi. Lalu ada isi buku, cara penyajian isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisan. Nah, itu merupakan unsur-unsur yang ada di dalam buku non-fiksi. Selanjutnya kita juga mempelajari bagaimana merangkum atau membuat peta pikiran dari isi buku yang sudah kita baca. Nah, kalau merangkum buku itu berarti menyampaikan gagasan pokok atau membuat ringkasan dari buku fiksi yang sudah kita baca. Nah, sedangkan membuat peta pikiran adalah menyampaikan intisari-intisari dari penyampaian di dalam isi buku non-fiksi tetapi dalam bentuk peta pikiran. Jadi dipetakan isi dari buku itu apa saja.
Lalu yang terakhir yang kita pelajari di pekan kemarin adalah menelaah hubungan antar unsur dalam buku nonfiksi. Nah, menelaah hubungan antar unsur ini berfungsi atau bermanfaat untuk mengetahui apakah antar unsur di dalam buku nonfiksi ini saling berkaitan atau tidak, saling mendukung atau tidak. Itu ya. Itu merupakan materi-materi yang telah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya. Nah, Ustazah harap kalian masih memahami dan masih mengingat materi yang kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya, agar ketika kita mempelajari materi selanjutnya bisa saling melengkapi, bisa saling berhubungan antara pemahaman kita mengenai materi sebelumnya dan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ustazah akan menyampaikan materi kita hari ini, yaitu menyajikan tanggapan terhadap isi dari buku nonfiksi. Menyajikan tanggapan terhadap isi dari buku nonfiksi berfungsi atau bertujuan sebagai salah satu cara menghargai karya orang lain. Dengan memberikan tanggapan, kalian sudah memberikan sumbangsih yang sangat berharga kepada pengarang. Jadi dengan menyampaikan tanggapan kalian terhadap isi buku yang kalian baca, secara tidak langsung kalian memberikan penghargaan atau memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah disampaikan penulis di dalam bukunya tersebut. Sehingga dengan mengetahui tanggapan-tanggapan kalian, dengan penyampaian kalian, penulis bisa memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang kalian sampaikan dalam tanggapan kalian tersebut. Tapi yang harus kalian ingat ketika kalian menyampaikan atau menyajikan tanggapan terhadap karya orang lain, harus disampaikan dengan cara yang baik. Baik itu cara penyampaiannya atau bahasa yang digunakan harus sopan dan jangan sampai melukai si penulis buku tersebut. Adapun langkah yang bisa kalian lakukan untuk menyusun tanggapan terhadap isi buku nonfiksi itu ada 4 langkah. Yang pertama, kalian sudah jelas harus membaca dulu isi buku tersebut sampai tuntas. Nah, dengan membaca buku nonfiksi tersebut sampai tuntas, kalian bisa mengetahui apa saja yang disampaikan sehingga bisa kalian nilai apakah sudah baik penyampaiannya atau juga penulisannya juga bisa kalian lihat. Lalu apakah kalian temukan kekurangan-kekurangan, misalnya ditemukan kesalahan pengetikan atau kesalahan tanda baca juga bisa kalian lihat. Dengan membaca buku sampai tuntas juga dimaksudkan agar kalian terhindar dari kekeliruan saat menafsirkan isi buku. Jadi kalau misalnya kalian hanya membaca satu bagian saja, bisa jadi akan timbul kesalahpahaman terhadap isi buku. Padahal maksud penulis itu A, tetapi kalian malah mengartikannya sebagai B. Itu ya, agar terhindar dari hal seperti itu. Lalu langkah yang kedua adalah tandai bagian yang menarik. Nah, setelah kalian membaca buku tersebut sampai tuntas, berarti kalian bisa menemukan bagian-bagian mana saja yang menarik. Misalnya ada bagian ketika penulis menyampaikan kata mutiara dan itu sangat berkaitan dengan topik yang dibahas, juga sangat berkesan kepada kalian. Nah, itu bisa kalian tandai sebagai salah satu hal yang menarik, sehingga nanti ketika kalian menyampaikan tanggapan, kalian bisa menyampaikan tanggapan yang positif dan bisa mengapresiasi hal yang menarik tersebut yang disampaikan oleh si penulis. Langkah yang ketiga yaitu menyusun tanggapan secara objektif. Nah, setelah tadi kalian mengumpulkan bagian-bagian yang menarik, selanjutnya kalian bisa langsung menyusun tanggapannya secara objektif. Nah, objektif ini sesuai dengan hasil karyanya. Jangan kalian menanggapi buku tetapi terpengaruh dengan si penulisnya. Misalnya penulisnya A, kalian menyukai penulis A,
Tetapi padahal di dalam karya yang kalian baca itu isinya kurang menarik. Jangan sampai tanggapan yang kalian sampaikannya itu positif hanya karena kalian menyukai penulisnya, tetapi tanggapan yang disampaikan itu harus sesuai dengan karya penulis yang kalian baca. Itu yang dimaksud dengan menyampaikan tanggapan secara objektif. Lalu langkah terakhir untuk dapat menyajikan tanggapan terhadap isi buku nonfiksi adalah membaca ulang tanggapan. Nah, kenapa kita harus membaca ulang tanggapan? Agar kita mengetahui apakah dalam tanggapan yang kita tulis itu masih terdapat kesalahan, baik itu kesalahan tulisan atau kalian masih ragu terhadap kritikan yang disampaikan oleh kalian. Nah, ketika kalian menemukan kesalahan seperti itu, harus segera kalian perbaiki agar ketika nanti dipasang atau disampaikan tanggapan tersebut bisa dimengerti dan bisa diterima oleh si penulis buku tersebut dan menjadi sebuah tanggapan yang baik dan benar. Nah, dalam menanggapi sebuah karya buku nonfiksi, kalian bisa menanggapi dengan positif, misalnya mengapresiasi hal-hal baik di dalam buku tersebut, atau juga bisa kalian memberikan kritik, tentu saja harus dengan cara yang baik. Nah, misalnya pada contoh tanggapan yang pertama, di sini tanggapan yang disampaikannya itu merupakan tanggapan yang positif, bahkan yang memberikan tanggapan merekomendasikan buku yang dibacanya untuk dibaca oleh orang lain. Kita lihat ya contohnya. Sungguh menarik membaca buku berjudul Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Anak dan Remaja, karya Endah Triastuti dan kawan-kawan. Buku ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pengguna media sosial dalam melakukan aktivitasnya. Pendidik dan orang tua pun perlu membaca buku ini sehingga dapat mengambil sikap bijaksana terhadap anak dan remaja pengguna media sosial. Nah, dari contoh tersebut bisa kita langsung ketahui ya bahwa si pembaca sangat menyukai buku tersebut karena dianggap sangat bermanfaat dan memberikan pengetahuan tambahan karena membahas masalah yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu mengenai remaja pengguna media sosial. Nah, sekarang perhatikan juga contoh tanggapan yang kedua. Nah, di dalam tanggapan yang kedua ini terdapat kritik terhadap buku tersebut. Nah, langsung kita lihat ya. Buku yang membahas tentang berbagai jenis tanaman di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai obat ini sebenarnya sangat menarik. Selain memberikan tambahan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pembaca, buku ini juga menggunakan bahasa yang lancar dan mudah dicerna. Sayangnya, buku ini dicetak dengan kertas buram sehingga mudah rusak. Nah, ketika kalian ingin mengkritik suatu karya, kalian juga harus mengapresiasi terlebih dahulu penulis, mengapresiasi baik itu karyanya ataupun yang lainnya. Jadi kalian harus menyampaikan juga hal yang positif dari karya tersebut sebagai bentuk apresiasi. Baru kalian menyampaikan kritiknya, tentu saja dengan tetap menjaga kesopanan agar tidak menyakiti hati si penulisnya. Nah, itu merupakan materi singkat ya dari pertemuan kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, jika ada yang masih belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan ya. Bisa kalian tanyakan melalui grup diskusi dan nanti akan diskusikan bersama. Untuk pembelajaran hari ini, Ustazah cukupkan. Ustazah tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.